Ini kita baca kitab kedua, kitab Syarah Al-Hikam halaman 20. 10 baris dari bawah, ma taroka minal jahli syai'an man aroda. Halaman 20, 10 baris dari bawah, ma taroka minal jahli syai'an, dalam kurung itu ada pinggir ma taroka minal jahli syai'an man aroda, fa'ilnya man, ma taroka itu fa'ilnya man aroda mina ayyuhditsa fil waqti ghairu ma azharahullahu ta'ala fi. Ma taroka minal jahli syai'an, tidaklah meninggalkan kebodohan sedikit pun, yaitu fa'il dari taroka man aroda ayyuhditsa fil waqti ghairu ma azharahullahu fihi. Orang yang menginginkan sesuatu terjadi, Allah Ta'ala menciptakan pada waktu tersebut ghairu ma azharahullahu ta'ala fihi, selain realitas yang Allah Ta'ala ciptakan, Allah nyatakan pada waktu tersebut. Artinya tidak meninggalkan kebodohan tuh begini maksudnya. Allah Ta'ala misalnya katakanlah begini, Allah Ta'ala menyediakan kita itu 100 gelas berisi kebodohan. Nah itu 100 gelas semuanya itu kita tenggak semua, orang lain gak kebagian. Artinya sebodoh-bodohnya orang itu ya orang yang menginginkan sesuatu pada waktu tersebut selain apa yang Allah Ta'ala nyatakan, selain realitas yang Allah Ta'ala kehendaki, itu kita menginginkan yang bukan itu. Kita menginginkan yang bukan itu. Misalnya kita berharap pergantian tahun ini wabah selesai kan, ternyata wabah nggak selesai, kita kecewa, kita pengen ya, tapi realitasnya apa? Belum selesai kan? Belum ada tanda-tanda landai, belum ada tanda-tanda justru malah naik. Kita menginginkan sesuatu yang itu sebodoh-bodohnya orang ya begitu. Menginginkan sesuatu yang di luar kuasa dia, yang kuasa Allah Ta'ala dan yang berkehendak Allah Ta'ala. Kok dia punya keinginan berbeda, punya keinginan lain, itu ya sebodoh-bodoh orang ya itu. Nggak ada yang lebih bodoh dari itu. Menginginkan sesuatu pada waktu tersebut yang realitasnya di luar dari realitas yang dia hadapi sekarang. Ya macam-macam dah, pokoknya macam-macam. Jadi penjelasannya begini, fa idza kanal muridu fi halin badaniyin au qalbiyin la yadhummuhu syar'u lazimahu husnul adabi fi ikhtiyari baqaihi alaihi waridohu bihi. Apabila seorang murid, orang yang menginginkan dekat kepada Allah Ta'ala, orang yang menginginkan dirinya dekat kepada Allah Ta'ala, berada dalam satu pengalaman, dalam satu kondisi fisik sehat misalnya atau sakit misalnya, au qalbiyin, satu situasi batin, pengalaman batin yang mungkin yang enak atau yang kurang enak, dia di dalam satu kondisi tersebut la yadhummuhu syar'u, yang tidak dicaci oleh syara, artinya tidak melanggar syara, lazimahu husnul adabi fi ikhtiyari baqaihi alaihi waridohu bihi, maka wajib bagi dia itu beradab yang baik kepada Allah Ta'ala terhadap waktu, terhadap pengalaman yang sedang realitas yang lagi dihadapi. Ini kita lagi ditimpa kesulitan, menghadapi musibah, ya udah sabar. Husnul adabnya dalam masa sulit itu berarti sabar, itu adabnya. Kalau dalam kondisi kita agak sedikit longgar, ya berarti bersyukur. Itu husnul adabnya begitu. Husnul adabnya begitu. Husnul adab fi ikhtiyari baqaihi alaihi waridohu bihi, dan redo terhadap situasi tersebut dan mengupayakan fi ikhtiyari baqaihi, mengupayakan baqaihi ya dalam situasi tersebut yang ngikutin kehendak Allah Ta'ala, ngikutin kehendak Allah Ta'ala dengan redo terhadap apa yang Allah Ta'ala berikan.
Bahasa gampangnya kalau hafalan kita madrasah dulu itu raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, terus wa bil qadari ya, dan kepada takdir dan qadarnya saya redo, ketentuan Allah Ta'ala. Sampai kapan? Hatta yankulahullahu ta'ala anhu, sampai Allah Ta'ala nanti pindahkan kita dari satu situasi ke situasi yang berbeda, dari situasi sulit ke situasi mudah, atau sebaliknya dari situasi mudah ke situasi sulit, dari kondisi sehat ke kondisi sakit, atau sebaliknya dari sehat ke sakit. Ya kita pelihara terus kan kesehatan kan, kita coba olahraga, kita coba ya asupan-asupan yang memadai, yang mencukupi. Ya itu kita syukuri, kesehatan itu kita syukuri. Biasanya kalau sehat kan kadang-kadang ya suka lupa. Sampai kapan ya? Sampai Allah Ta'ala pindahin apa? Ke kondisi sakit. Ya berarti ya ganti lagi husnul adabnya. Husnul adabnya ya kita berobat, usaha, redo. Oh itu sakit ya putusan Allah Ta'ala. Selama ini juga sehat juga lu kagak ngapa-ngapain. Tapi kalau giliran sakit ya ada keinginannya yang baik-baik muncul macam-macam. Aduh kalau sehat pengen buat ini. Lu kemarin kasih sehat, lama-lama juga kagak ngapa-ngapain. Fa idza kana mutajarridan wa ta'allaqa qalbuhu bitakassubi au kana fi son'atin wa aradal intiqala an hali ghairiha kana qalilal adabi ma'a maulahu jahilan bima yunasibu hadratahu. Kalau misalnya seseorang kondisinya sedang dalam kondisi tajrid itu artinya lu nggak keluar rumah, lu kagak bawa pacul keluar rumah, itu lu tetap bisa makan, tetap beras ketemu lah, pokoknya beras ketemu, tempe bisa kegoreng, itu nggak keluar rumah. Kondisi kita udah begitu tuh, tajrid, mutajaridan. Tapi keinginan kita, gue pengen kayak orang-orang keluar nyari duit, nyari apa, padahal kagak keluar juga emang duitnya udah ada gitu, udah ketemu, beras udah ketemu. Itu menginginkan sesuatu yang tidak Allah Ta'ala kehendaki, tidak Allah Ta'ala, realitas yang tidak Allah Ta'ala ciptakan. Au kana fi sonatin, atau dia berada dalam satu aktivitas profesi tertentu. Alim keluar pagi pasang apa? Pasang tuyul di mana? Ntar ada orang order gitu, ngelihat orang berangkat masuk kantor, apa gue pengen kayak dia tuh rapi masuk kantor, ntar bulanan nerima gaji. Itu dia pengen pindah, wa arodal intiqala an hali ghairiha, dia pengen pindah ke situasi lain di luar profesi yang sedang Allah Ta'ala kasih. Allah Ta'ala kasihnya profesinya itu bawa cangkul, bawa apa, jangan pengen pindah-pindah ke profesi yang lain. Emang dia tempatnya masih Allah Ta'ala tempatin di situ. Kalau dia menghendaki pengen pindah, karena qalilal adabi ma'a maulahu, ya berarti ya sedikit adab kepada Allah Ta'ala, adabnya sedikit kurang. Bahasa orang kampung ya kurang ajar, kurang sopan. Orang dia kasih tempat. Sekarang kalau dia pindah, dia pengen pindah, ya terus yang nyangkul siapa? Semua orang bagaimanapun makan beras, mau pakai profesinya pun kan makan beras. Kalau untuk di Indonesia ya, semua petani pada pengen jadi orang kantoran, semua misalnya jadi orang kantoran. Terus yang nanam kol, yang nanam siapa ntar? Atau semuanya, gue pengen enak jadi petani, keluar rumah ketemu udara segar, apa sehat, di kantor banyak polusi di jalan apa. Gue pengen kayak gitu ya, terus ngurusin administrasi, urusan pabrik, urusan apa. Jadi pokoknya itu loh, qalilal adabi, karena qalilal adabi ma'a maulahu, dia sedikit adab kepada Allah Ta'ala, jahilan bima yunasibu hadratahu, dan dia jahil artinya bodoh terhadap apa yang sesuai di hadapan Allah Ta'ala. Di hadirat Allah Ta'ala kita harus menyesuaikan diri di hadirat Allah Ta'ala, di hadapan Allah Ta'ala kita harus menyesuaikan diri. Kita lagi dikasih situasi begini, ya berarti cocoknya kita ngapain. Kalau dikasih situasi begini kita harusnya ngapain, itu harus
aliman bima yunasibu hadratahu. Kita harus tahu apa yang cocok, yang pantas. Diundang ke istana misalnya, pakai lepis, ya disuruh pulang mau pas pampres. Meskipun dia dapat undangan ya, meskipun dulu ada selebriti atau musisi atau apa, diundang ke istana sama presiden, pakai lepis, ya suruh pulang pas pampres, kagak ada urusan biar kata lu gue undang juga. Bima yunasibu hadratahu, tahu tempatnya. Wa kaza in kana fi hali qabdin. Begitu juga kalau orang sesuatu dalam keadaan qobad, dalam kondisi rezekinya ditahan oleh Allah Ta'ala. Wa arodal intiqala anhu ilal basati, dia pengen pindah ke dalam situasi rezekinya dibuka, dilepas oleh Allah Ta'ala. Mungkin pusing kali, kelamaan miskin jadi pusing, dan itu mempengaruhi mental, itu merusak mental, kelamaan miskin juga. Jadi minder orang kan, jadi minder. Teman-teman pada punya mainan baru, kita nggak pegang mainan baru. Teman-teman pada pegang jajan, kita nggak pegang jajan, itu kan pokoknya merusak mental juga. Nah, kita pengen pindah ke dalam situasi longgar, ke dalam situasi rezeki kita dilepas oleh Allah Ta'ala. Sama kondisinya begitu, itu qalilal adabi ma'amaulahu, sedikit adab kita, artinya kurang sopan, kurang adab kepada Allah Ta'ala. Qala ba'duhum, berkata sebagian aulia, qala ba'duhum li munzu arba'ina sanatan, sebagian orang, sebagian wali berkata kepada saya, katanya, munzu arba'ina sanatan ma aqamani Allahu fi halin fakarihtuhu wala naqalani ila ghairihi fasakhattuhu. Sejak 40 tahun lalu tidak pernah Allah Ta'ala tempatkan saya di dalam satu situasi itu saya tidak menyukainya, itu saya nggak pernah. Saya redo aja ditempatin di sini, digeser ke sini, saya nggak pernah. Itu 40 tahun saya nggak pernah, saya ngikutin aja, nggak pernah benci, tapi ya suka. Wala naqolani ila ghairihi fasakhotuhu, dan belum pernah sejak 40 tahun lalu Allah Ta'ala pindahkan saya kepada situasi yang berbeda, lantas saya menjadi murka, menggugat, kurang-kurang redok pada Allah Ta'ala. Itu sebagian aulia mengatakan begitu kepada saya. Wa hadza min nataijil ilmi billahi wa ma'rifati rububiyatihi. Itu menunjukkan buah dari pengetahuan dia terhadap Allah Ta'ala, al-alim billah atau al-arif billah, dan buah dari makrifat atau pengetahuan dia terhadap rububiyah. Rububiyah itu ketuhanan Allah Ta'ala. Fa in sakhito tilkal hala wa tasawwafa ilal intiqali anha binafsihi. Kalau seseorang murka, enggak puas terhadap satu situasi tertentu, dan dia menginginkan pindah dari situasi tersebut binafsihi, berdasarkan nafsunya, berdasarkan kehendaknya, wa aroda ayyuhditha ghayra ma azharuhullahu ta'ala, dan dia ingin menciptakan atau melahirkan satu situasi yang berbeda dari realitas yang Allah Ta'ala zohirkan, faqad balagha ghayatal jahli bi rabbihi wa isa'atil adabi fi hadratihi, maka dia telah mencapai satu derajat puncak daripada kebodohan terhadap Allah Ta'ala, wa isa'atal adabi fi hadratihi, dan dia telah mencapai seburuk-buruknya adab di hadirat Allah Ta'ala, seburuk-buruknya adab pada Allah Ta'ala. Wa hadza min mu'aradati hukmil waqtil ladzi tusiru ilaihi sufiyatu wa huwa indahum min a'zami dzunubil khassa. Dan itu bertentangan dengan hukum waktu seperti yang diisyaratkan oleh kelompok-kelompok sufiyah, kelompok ahli tasawuf. Wa huwa indahum, di mana menentang waktu, melawan hukum waktu bagi mereka, bagi kalangan orang-orang tasawuf, min a'zami dzunubil khassa, sebesar-besar dosa orang-orang yang khawas. Orang-orang khawas di atas orang-orang awam kayak kita, itu ada tingkatan di mana hamba Allah Ta'ala levelnya khawas. Bagi mereka dosa terberat itu, atau dosa besar, dosa sulit terampuni itu ya suul adab, melawan hukum waktu.
Melawan hukum waktu. Ya pokoknya nggak redo aja, dikasih begini salah, dikasih begitu salah. Dirumahkan efek, misalnya sekarang dirumahkan efek Covid, pusing. Di PHK efek Covid, pusing. Ya kan? Padahal dia punya banyak waktu untuk aktivitas yang lebih produktif. Terus dikasih kerjaan salah lagi, diterima lowongan salah lagi. Pokoknya nggak puas terus, dikasih begini salah, nggak puas terus, pokoknya. Dikasih kerjaan, aduh pusing dia, berangkat pagi pulang sore pusing lagi, jenuh lah, dapat kerja sebulan 2 bulan jenuh, pokoknya salah terus. Enak kayak orang-orang yang nganggur dapat duit tuh, tetepin, ntar dikasih nganggur di PHK pusing lagi, pokoknya salah terus, jadi salah terus, nggak tahu maunya gimana. Itu melawan hukum waktu. Ihalatukal a'mala ala wujudil faraghi min ru'unatin nafsi. Nah, kamu mengubah amal, mengubah aktivitas ala wujudil faraghi untuk mendapatkan kekosongan, kelapangan, kesenggangan, min ru'unatin nafsi, itu bagian dari kedunguan, kebebalan diri kamu. Jadi kamu mengubah keadaan supaya waktu senggang. Ini kerjaan siapa ya? Nunda-nunda. Ya pokoknya nunda-nunda, enak kali kalau udah pensiun mah anuan katanya. Ibadah bisa mantap. Pokoknya udah nggak ada aktivitas. Pokoknya nunggu waktu senggang. Ntar aja kalau udah waktu kosong, kalau udah punya, pokoknya semua dah, pokoknya kalau udah punya mobil mah enak, kalau punya deposito sekian ini enak, berangkat haji juga apa, umroh juga bisa. Pokoknya dia nunggu waktu senggang, nunggu lapang untuk ibadah. Itu bagian kedunguan manusia, Fa idza kanal muridu mustaghilan bihalin min ahwali dunya wa kana dzalika yamna'uhu minal a'malil lati yatawassalu biha ila hadrati maulahu wa ahala zalika ala faraghihi min tilkal asghali. Kondisi ini adalah bila mana seorang murid itu sedang sibuk dengan satu kondisi aktivitas duniawi, artinya dia berprofesi pagi berangkat ke pasar, dagang, ntar pulang siang pulang apa. Dan itu mencegah dia untuk beramal yang dapat mengantarkan dia kepada hadrat Allah Ta'ala, yang dapat mengantarkan dia kepada hadrat Allah Ta'ala. Wa ahala dzalika ala faraghihi min tilkal asghali, dan dia mengubah keadaan tersebut supaya senggang. Udah, gua kagak ke pasar lagi, gua pengen ibadah aja. Itu sedungu-dungunya orang itu kayak gitu. Sedungu-dungunya orang itu udah bener-bener punya aktivitas tapi nunggu sampai kosong. Ntar kalau udah nggak sekolah gua mau ibadah rada mantepan dikit, ntar kalau udah jadi nunggu terus dia ubah. Itu sebodoh-bodohnya orang. Padahal ibadah itu bisa dilakukan sambil di sela-sela itu kan bisa dilakukan. Dia bilang begini dalam hatinya, fa idza tabarra'tu amiltu. Ntar kalau udah senggang nih saya bisa tuh beramal kayak gitu, sehingga kesibukannya itu dilepas. Atau dia tunggu sampai nggak sibuk-sibuk, ya repot. Tiap manusia kan, kita bangun pagi tuh urusan udah ada kan. Kita bangun pagi aja urusan udah ada. Pertama kita harus buang air kecil, kita harus ngecek sampah, bersih-bersih, itu udah waktu semua. Nunggu ibadah, nunggu waktu kosong. Coba gimana coba? Padahal nasib kita yaitu emang kita harus terikat waktu, nggak bisa kita keluar dari waktu, nggak bisa. Kana dzalika dalilan ala ru'unati nafsihi. Itu menunjukkan bahwa ya kedunguan dirinya itu nunggu kosong. Ntar kalau gua udah senggang baru gua beramal soleh. Wah, repot. Waru'unatu durbun minal hamaqah. Ru'unah itu satu jenis daripada kedunguan. Wa dzalika litaswifihil amala ila faraghi awanihi. Dan itu ya disebabkan karena dia menunda amal soleh untuk sampai kosong, bener-bener waktu lapang. Nunggu ibadah full time ntar Sabtu Minggu. Iya kalau kerjanya misalnya profesinya PNS jelas ada libur Sabtu Minggu. Lo kalau kayak alim misalnya atau dagang harian,
Nunggu Sabtu Minggu mau ngapain? Kan kagak relevan. Nggak ada relevansinya. Nggak ada relevansinya. Atau nunggu ntar kalau punya duit banyakan dikit enak sedekahnya juga. Sedekahnya maksudnya lebih gede. Ya emang kita ada duit. Iya kita tungguin. Kalau nanti suatu saat ada rezeki rada gedean, kalau sampai misalnya kagak ada rezeki yang lumayan, ya kagak sedekah kita seumur hidup kagak sedekah. Nungguin sedekah ntar kalau di atas tabungan di atas 5 juta enak sedekahnya. Ya ngapain nungguin sedekah di atas 5 juta tabungan? Ada duit 10.000, ada duit 100.000. Ya udah mau nunggu apa? Walau bisiki tamrotin kan meskipun satu sobek tamar, satu sobek, satu besetan korma kita bagi kawan kita itu udah cukup sedekah. Kalau nunggu sekeranjang, kalau punya sekeranjangnya kapan? Kita kagak tahu. Itu karena menunda-nunda amal sampai kosong waktunya, sampai senggang. Wa qad la yajidu muhlatan. Kadang-kadang dia tidak mendapati waktu senggang sebentar sekalipun. Bal yahtatifuhu al mautu qabla zalik. Malah bahkan kadang-kadang dia keburu disambar kematian, artinya umurnya malah kagak ada. Nunggu korma sekeranjang punya, tapi besok udah keburu meninggal, kagak sempat sedekah gimana? Meskipun sedikit. Au yazdadu sugluhu, atau nunggu waktu senggang berlalu, kesibukannya mungkin nambah. Kalau udah punya kontrakan 10 biji nih, enak nih ibadah nih ntar. Iya. Dikasih kontrakan ditambah 20 biji. Itu urusannya nambah. Yang sebelah sini bocor diurusin, yang sebelah sono belum dikeramik urusin, nungguin tukang apa segala macam. Sibukannya nambah ya kagak ibadah. Ibadah itu ya sambil jalan, pokoknya lagi sibuk pun ya sekenanya pokoknya sekenanya, jangan nunggu. Li'anna asgholad dunya yatada'a ba'duha ila ba'din, karena kesibukan duniawi itu kan saling tarik menarik. Artinya kesibukan ini nggak pernah kurang. Orang kalau udah ini kesibukan mah ada aja. Pokoknya nggak ada rumusnya. Kita masih melek, namanya kita masih barang hidup. Nunggu kita waktu senggang gitu, poya-poya apa seneng, pokoknya punya waktu banyak dah. Kagak ada rumusnya. Apalagi zaman WA, aduh. Woi, ayo sini woi, mancing woi. Udah. Pokoknya ngopi sini, main. Oh ya udah. Itu kan udah kesibukan sendiri tuh. Nggak ada rumusnya. Zaman begini udah nggak ada rumusnya, kita nunggu kesibukan lapang, nggak ada rumusnya. Walau farodo annahu tafarrogo minha wa qad yatabaddalu azmuhu. Kadang-kadang kadang dia udah punya waktu senggang. Oke lah, yang diharapkan waktunya dapat nih senggang. Azamnya udah beda lagi. Artinya kita kan manusia punya rohani kita, batin kita kadang-kadang keinginan udah berubah. Ntar nih umur segini gue sekolah lagi nih. Tapi udah sampai umur segitu duit ada, niatnya udah gue buat dagang aja dah. Udah beda lagi niat orang. Terus kalau punya duit, megang duit 20 juta enak nih umroh. Ongkos umroh 15 misalnya, kita pegangan kita cekel goceng 5 juta. Ntar ketemu duitnya 20 juta, kemauan kita udah pindah, udah nggak ada keinginan lagi, hasrat pengen umroh udah kagak ada lagi. Itu ya bisa jadi kita senggang waktu ada, tapi nunggu korma sekeranjang. Ntar kalau punya sekeranjang gue sedekah, ntar aja udah dapat sekeranjang, keinginannya berubah, dijual lah apalah. Keinginan orang nggak bisa nih. Watado'afa niyatuhu, dan menjadi lemah kan, niatnya jadi kendor. Sehingga fal wajibu alaihi, wajib bagi seorang murid an-nuhudu ilama yusiluhu ila maulahu qoblal fawati. Wajib bagi seorang murid itu bangkit mengobarkan semangat kepada amal yang dapat mengantarkan dia kepada Allah Ta'ala qoblal fawati, sebelum luput. Ada rezeki sebelum luput, ada umur sebelum luput, ada kelapangan rezeki sedikit sebelum luput. Walizakila, oleh karenanya dikatakan al waktu kasaifi. Pelajaran hari ini ya udah selesaikan hari ini, besok udah nambah pelajaran baru.
pahami hari ini, catat hari ini, besok udah nambah pelajaran baru lagi. Jangan ditunda besok. Ilam taktohu kotoaka. Kalau kamu tidak pergunakan, manfaatkan itu waktu, maka dia akan mencelakai kamu. Artinya kamu mengalami kerugian besar karena tidak memanfaatkan waktu. Di banyak-banyak kitab tasawuf disebutkan bahwa ya hamba-hamba Allah Ta'ala, sufi-sufi itu, wali-wali itu ya ibnu waktihi. Ibnu waktihi itu anak dari zamannya. Dia nggak keluar dari zaman itu, adabnya menyesuaikan dengan zamannya. Zamannya susah, sabar. Zamannya ada kelapangan, ya syukur. Dan beramal kagak usah nunggu, ya nunggu-nunggu. Ntar kalau udah begini nih enak nih, kalau udah pokoknya beramal aja. Ini lagi musim panas, ntar nunggu musim dingin, ya pokoknya jangan nunggu-nunggu. Kalau nunggu-nunggu banyak hal kelewat, niat kita udah kendur, lagi megang duit, lagi nggak megang duit, keinginannya mah cakep-cakep, pengen umroh, pengen ziarah kemana, pengen megang duit udah ceritanya udah lain, pengen ini, pengen itu. Ihalatukal a'mala ala wujudil farogi min ru'unatin nafsi. Jangan nunda-nunda, udah buruan kerjain. Kalau pelajaran tuh biasanya suka dicatat, keingetan apa-apa lagi jalan lagi apa buru-buru dicatat. Kadang-kadang hilang begitu aja, ntar kita lupa barusan keingetan apa ya, padahal penting. Kadang-kadang kita keluar apa, kadang-kadang ada pikiran-pikiran penting tuh buru-buru dicatat supaya nggak nunggu waktu senggang, nunggu apa penyakit. Wallahu a'lam bishawab.